Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Qaf, ya. Terkait dengan surat Qaf, sebelumnya saya minta waktu untuk memperjelas masalah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada Bang Don, ya? Jadi Bapak, terkait apa, nggak kelihatan terkalang ini. Ya, terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia, daripada urat leher. Kita sudah bahas ada dua penafsiran di sini. Kami di sini, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kami di sini penafsiran pertama maksudnya Allah. Ya, yang kedua maksudnya para malaikat. Jelas Bapak ya? Ada dua penafsiran kami di sini, bisa Allah, bisa malaikat. Dan dua-duanya adalah penafsiran dari Ahlus Sunnah. Jadi Bapak, ketika kita milih salah satu pendapat, bukan berarti kita misalnya yang berpendapat seperti yang sudah kita bahas, saya pribadi condong ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kami di sini maksudnya malaikat. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwa kami di sini adalah Allah, itu juga nggak masalah. Itu juga termasuk pendapat Ahlus Sunnah. Apa ya? Jadi jangan dikira kalau milih yang kedua, yang satu mengikuti pendapat satu berarti sesat. Enggak. Ini dua-duanya pendapat Ahlus Sunnah. Cuma yang perlu kita ketahui, ketika ulama Ahlus Sunnah menafsirkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, Allah lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya, maksud mereka ketika menyatakan kami di sini Allah, maksudnya kedekatan di sini bukan kedekatan zat, tapi kedekatan ilmu. Taunya dari mana? Pada ayat sebelumnya, maksudnya kalimat sebelumnya. Allah katakan, ini kalau kita berpendapat kami di sini adalah Allah, ya. Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami mengetahui. Setelah itu Allah katakan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, ini menunjukkan kedekatan di sini dari sisi apa? Pengetahuan. Jadi ketika Ahlus Sunnah ada yang berpendapat maksud kami di sini Allah, di sini Allah dekat dengan apa? Manusia daripada dekat dengan urat lehernya. Maksud kedekatan di sini dari sisi pengetahuan, bukan zatnya. Karena zatnya Allah ada di atas langit, di atas arsy, di atas arsy, sebagaimana disebutkan dalam puluhan ayat yang menyebutkan ketinggian Allah, atau sebagian menyebutkan ketinggian Allah di atas arsy. Nah ini Bapak ya, jadi ini dua pendapat. Jadi kalau ada yang berpendapat maksud kami di sini Allah, silakan juga. Nah, ini pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah. Jadi sebagai ulama Ahlus Sunnah menyatakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, maksudnya Allah. Iya betul, tapi bukan zatnya, tapi apa? Pengetahuannya. Berdasarkan kalimat sebelumnya, kami mengetahui apa yang dibisikkan. Nah, kami mengetahui, berarti pengetahuan kan? Makanya ayat setelahnya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksud dekat di sini dari sisi pengetahuan. Jelas Bapak ya? Nah itu maksudnya. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan, ketika saya katakan saya condong ke pendapat kedua, maksud kami di sini para malaikat, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu maksudnya malaikat Allah. Itu berdasarkan ayat setelahnya, yaitu ketika dua malaikat dari sisi kanan mencatat amalannya. Di sini menunjukkan, kalau kita ngambil pendapat kedua, ini dalilnya.
Maksud kami di sini para malaikat, karena Allah sebutkan yaitu ketika apa? Dua malaikat mencatat. Nah ini ya Bapak ya. Dan saya juga ralat ucapan saya sebelumnya. Saya nyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah menukil ucapan malaikat. Yang benar nggak? Ini ucapan Allah. Saya ralat Bapak ya, keliru kemarin. Yang benar ucapan Allah. Allah menyatakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya malaikat kami. Dan ini dalam bahasa Arab ada. Dalam Al-Quran ada. Sebagaimana kita pernah bahas, Nabi Ibrahim berbicara dengan tamu-tamunya, malaikat yang berwujud manusia. Ditawarkan hidangan, para tamu ini tidak menyentuh sama sekali, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut. Lalu disebutkan bahwa kami ini adalah utusan Allah, para malaikat. Nah, di situ Allah menyebutkan falamma dzahaban Ibrahim mar'u wa ja'akul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Tatkala hilang dari Ibrahim rasa takut kepada tamu-tamu tersebut dan datang kepada Ibrahim kabar gembira berupa kelahiran Ishak, Ibrahim pun berbincang-bincang dengan kami tentang kaum Lut. Ibrahim berbicara dengan kami tentang kaum Lut. Kami di sini siapa? Para malaikat, ya, bukan Allah. Nah ini ya, ini dari Al-Quran, dan dari sisi bahasa juga itu bukan sesuatu yang salah. Contohnya begini, saya misalkan menjadi sebuah pemimpin di sebuah instansi lah, atau di sebuah wilayah, lalu saya berbicara di depan wartawan. Apa prestasi Bapak selama ini? Oh, sayalah yang membangun gedung ini, saya yang membangun ini, bangun ini. Saya yang membangun ini. Saya mau nanya, apakah saya terjun bangun, ngaduk semen? Atau siapa yang bangun? Anak buah saya kan? Nah, boleh nggak saya nyatakan, saya yang bangun ini, saya bangun ini? Boleh nggak? Nah, itu juga dalam ayat tadi, ya Bapak ya. Maka, ada dua pendapat yang menyebutkan kami di sini, ada yang menyatakan Allah dan ada yang menyatakan para malaikat, dan saya lebih condong ke pendapat kedua, yaitu para malaikat. Tapi kalau ada yang berpendapat maksud kami di sini Allah, seperti pendapat sebagian ahlu sunnah, maka nggak masalah juga. Tidak akan saya vonis sesat, Bapak ya. Karena ulama yang berpendapat kami di sini adalah Allah, mereka menyatakan Allah dekat, tapi maksudnya bukan zatnya, yakni apanya? Pengetahuannya, ya, karena semua sepakat, ulama Ahlussunnah nggak ada yang beda pendapat bahwasanya zat Allah tidak di bumi. Beda dengan Jahmiyah yang menyatakan zat Allah ada di bumi, di mana-mana. Sampai-sampai mengatakan di antara tokoh mereka Bishr al-Marisi, di sini saya katanya. Nah itu. Bahkan ada yang menyatakan di WC sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Itu pendapat batil yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak ya? Ya, jadi jangan bingung lagi ya. Ada dua pendapat. Ya, silakan mengikuti pendapat pertama, kedua. Ya, nggak berkonsekuensi sesat kalau memilih salah satu dari keduanya. Nah, itu tentang masalah ayat surat Qaf ayat 16. Nah, sekarang terakhir kita sampai mana? 20. Oh, yang 19 aja, 19 20. Oh, udah kita baca kalau nggak salah ya, 19 saja ya. Ya. Allah berfirman sini, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selama ini kalian hindari. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selama ini kalian hindari. Sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Apa sakratul maut? Di sini ghamratu wa syiddatuh. Kata Imam Al-Mahalli, datanglah sakratul maut, yaitu kesusahan dan dahsyatnya kematian. Artinya sebelum kematian pasti ada fase waktu tertentu orang yang akan meninggal merasakan susah, sakit. Dan ini dirasakan oleh semua orang, ya, termasuk Nabi kita. Makanya ketika Nabi kita menjelang meninggal dunia, beliau
Kan kita udah tahu kan beliau meninggal di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal di mana sebagian umat Islam merayakan itu apa ya? Itulah hari meninggal Rasulullah, 12 Rabiul Awal. Nah, jadi ketika Rasulullah meninggal, beliau sempat ngimami sholat lalu berhenti. Sudah berapa hari berhenti sampai akhirnya di hari terakhir beliau merasa badan beliau ringan, lalu beliau singkap jendela beliau. Karena ini rumah Aisyah, sampingnya masjid. Tengok, di situ Abu Bakar sudah ngimami, udah mulai sholat Allah, udah ada jamaah. Maka sebagian kaum muslimin nengok Rasulullah udah mendingan, karena beliau selama ini nggak ngimami sama sekali, nggak pernah muncul sama sekali. Nah, ketika menyaksikan itu sebagian kaum muslimin gembira luar biasa, sampai-sampai mereka hampir membatalkan sholat mereka. Bayangkan, karena saking senangnya lihat Rasulullah. Nah, Abu Bakar yang lagi sholat, dia pun ngerasa ada yang nggak beres. Oh, ini kok sepertinya jamaah bagaimana gitu kan. Maka dia pun nengok, Rasulullah sudah tersenyum. Abu Bakar ingin mundur, tapi Rasulullah ngasih syarat untuk apa? Lanjut. Nah, itulah hari terakhir Rasulullah, senyuman terakhir Rasulullah. Karena setelah itu Rasulullah tutup jendelanya, dan ketika itulah sakratul maut. Nah, gitu Bapak ya. Jadi ketika sakratul maut, udah beliau merasakan beratnya sakratul maut, beliau mengambil air lalu diinikan ke muka, lalu beliau bersabda, la ilaha illallah, inna fil maut la sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu mesti ada sekaratnya. Nah, ini Nabi kita saja merasakan, maka apalagi selain Nabi ya. Maka kita harus siap menghadapi itu. Berarti kita harus menghindar dari mati? Ya nggak bisa juga ya. Yang penting Bapak bukan masalah matinya, tapi bagaimana kita menghadapi kematiannya. Karena semua kita mati. Tapi bagaimana keadaan kita ketika mati? Apakah mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Mati dalam keadaan di atas petunjuk atau dalam kesesatan? Ini yang kita pikirkan ya. Bukan masalah matinya ya, karena semua yang hidup di dunia pasti mati. Nah itu ya, jadi telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya ya, dengan sebenar-benarnya, artinya kita semua pasti mati. Buktinya apa? Kalau kita lapar, kita cari makan karena takut mati. Kalau kita haus, kita cari minum karena takut mati. Kalau kita sakit, kita cari obat karena takut mati. Ya, kematian datang dengan sebenar-benarnya, dan bisa juga di sini diterjemahkan telah datang sakratul maut bil haq, dengan membawa kebenaran. Bisa artinya gini, sakratul maut benar-benar datang atau membawa kebenaran. Maksudnya apa? Min amril akhirah. Sakaratul maut itu datang membawa kebenaran, yaitu perkara akhirat. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, hatta yarahul munkiru laha iyanan wa huwa nafsu syiddah. Sakaratul maut datang membawa kebenaran, yaitu perkara akhirat, sehingga orang yang mengingkari akhirat bisa melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Artinya ketika sakaratul maut, orang yang menolak akhirat baru sadar ternyata akhirat itu benar. Jadi para penolak akhirat nih, para penolak Tuhan, para penolak agama sekarang ini, mereka nggak beriman pada akhirat sekarang. Tapi kalau mati barulah sadar, wah ternyata akhirat benar-benar nampak. Turunlah malaikat bermuka suram dari langit. Turunlah malakul maut lalu duduk di kepalanya, lalu malakul maut memukul badannya dengan keras. Nah, ketika itulah para penolak akhirat sadar ternyata akhirat benar, bukan dusta, bukan hayalan, bukan dongengan. Nah ini Bapak ya. Jadi biarkanlah orang-orang kafir makan-makan bersenang-senang sampai nanti mereka menyaksikan azab nampak di depan mata mereka.
Nah itu Bapak ya, itu maksudnya datang sakaratul maut dengan membawa kebenaran, yaitu perkara akhirat, sehingga orang yang mengingkari akhirat bisa melihatnya dengan jelas. Wa huwa nafsu syiddah, dan itu juga dahsyat. Artinya ketika melihat ketika dicabut nyawa itu sakit nggak? Sakit. Nah ketika menyaksikan apa yang selama ini didustakan ada, itu juga sakit. Jadi para penolak akhirat sakitnya berlipat-lipat. Pertama, dia sakit ketika dicabut nyawanya. Kedua, sakit karena apa? Apa yang selama ini didustakan ternyata benar-benar nampak di depan matanya. Nah, ini mengerikannya orang-orang kafir, para pendusta, para orang-orang yang mendustakan akhirat. Datanglah wajaat sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selama ini kalian hindari. Ma kunta minhu tahid. Hidatnya belok, Bapak. Di sini kata Imam Al-Mahali, tahrab wa tafzak. Itulah yang selama ini kalian kabur, berkelit, menghindari mati. Ya kan? Semua kita rata-rata menghindari mati. Ya enggak? Ya. Ya itu sebetulnya. Contohnya apa? Ketika udah lapar, kita cari makan karena takut mati. Jarang orang mengejar mati ya. Rata-rata orang menghindar dari mati, kecuali tentu saja orang-orang yang Allah rahmati. Mereka menghadap mati karena mengharapkan ridha Allah. Seperti apa? Para mujahid yang terjun di medan jihad. Mereka terjun di medan jihad untuk mencari apa? Mati, tapi itu mati yang mulia ya, karena akan Allah muliakan mereka. Nah itu ayat tadi. Lalu Allah katakan wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari ancaman. Ditiupkanlah sangkakala untuk apa? Lil ba'ats, untuk kebangkitan manusia dari kubur. Dzalik itu hari ancaman. Maksudnya apa? Yaumun nafkh, hari ketika ditiupkan sangkakala, itu merupakan hari ancaman, hari terlaksananya ancaman. Untuk apa? Lil kuffari bil adab, hari ancaman bagi orang-orang kafir, bahwasanya mereka akan dapat siksa, yaitu. Lalu Allah katakan, kelewat. Kelewat ini ayatnya. Apa yang kelewat ayatnya? Lebih enak pakai kitab ya. Kalau kitab nggak kelewat-kelewat. Kalau ini kelewat. Ya kita kembali lagi. Tadi Allah katakan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa. Bentar Bapak ya, ini ayatnya kelewat ini. Sentuh tangan langsung lewat beberapa halaman. Nah ini. Lalu kita lanjut. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, dan datanglah setiap diri, setiap jiwa bersamanya ada sang penggiring dan sang penyaksi. Datanglah setiap jiwa, setiap orang maksudnya, dan bersamanya ada sang penggiring dan sang penyaksi. Datanglah setiap jiwa, kapan ini? Di hari kiamat, ilal mahsyar, menuju mahsyar, dan bersamanya ada sang penggiring. Siapa penggiring ini? Malaikat. Malakun yasuquha ilaih, yaitu malaikat yang menggiringnya menuju mahsyar. Datanglah setiap jiwa, setiap orang bersama malaikat, bersama sang penggiring dan sang penyaksi. Sang penggiring malaikat, sang penyaksi maksudnya siapa? Di sini Imam Al-Mahalli, penyaksi yashhadu 'alaiha bi'amaliha, yaitu yang menjadi saksi atas setiap orang berdasarkan perbuatannya. Jadi yang bersaksi. Datanglah sang penggiring dan penyaksi, maksudnya yang bersaksi atas amalannya. Siapa itu? Kata Imam Al-Mahalli, al-aidi,
kedua tangan, wal arjul kaki, wa ghairiha dan selainnya. Artinya penyaksi di sini maksudnya anggota tubuh kita. Jadi nanti yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ketika nanti yauma tashhadu alsinat lisan mereka akan bersaksi dan juga tangan mereka, begitu juga kaki mereka. Jadi nanti ini anggota tubuh kita bersaksi atas kita. Kita nggak bisa berkelit, nggak bisa, oh ya Allah nggak benar itu. Nanti yang menjawab anggota tubuh kita. Iya benar. Kamu, misalnya, apakah kamu dulu pernah mukul orang? Kita nggak bisa nolak, enggak. Oh, yang bicara tangan kita. Iya, dulu dia pernah mukul. Nah gitu. Begitu juga kaki. Jelas apa ya? Jadi nanti ada malaikat menggiring ke mahsyar dan nanti anggota tubuh kita bersaksi atas kita tentang apa? Perbuatan kita, ya. Nah, ini pendapat pertama. Karena tadi kan kalau yang menggiring malaikat itu jelas. Tapi yang penyaksi tadi maksudnya siapa? Penyaksi di sini anggota tubuh kita kan. Ini tafsiran sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain menyatakan sang penyaksi artinya malaikat juga. Artinya nanti ada dua malaikat. Yang satu menggiring kita ke mahsyar, yang satu lagi akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa? Perbuatan kita. Ini fulan, ini semua kebaikan keburukan kita dibongkar. Malaikat inilah yang jadi saksi. Lah ya? Ada dua penafsiran. Bisa saksi di sini artinya malaikat, bisa saksi di sini artinya anggota tubuh kita. Lalu Allah ini ayatnya selalu jelas ya. Datang setiap jiwa, setiap orang bersama sang penggiring dan sang penyaksi. Lalu dikatakan, kata Imam Al-Mahalli, yuqal lil kafir, lalu dikatakan kepada orang kafir, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau sudah lalai dari ini. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami singkap darimu penutupmu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini pandanganmu sangat tajam. Setelah Allah menyebutkan bahwa setiap manusia akan digiring ke mahsyar, lalu ada saksi, Allah berkata kepada orang kafir, sungguh engkau sudah lalai tentang ini. Lalai tentang ini tentang apa? An-nazil bikal yaum, apa yang terjadi pada hari ini, hari pembalasan. Oh sudah lalai. Lalai di mana? Fid dunya. Jadi engkau dulu di dunia lalai tentang ini. Engkau mendustakan ini, nggak mempersiapkan untuk menghadapi hari ini. Maka pada hari ini Allah katakan kami singkap darimu penutupmu. Maksudnya apa? Azalna ghaflataka bima tusyahiduhul yaum. Kami hilangkan kelalaianmu dengan apa yang kau saksikan pada hari ini. Artinya ketika di dunia kan orang para penolak akhirat tuh nggak ada itu. Akhirat tuh bohong, akhirat tuh hayalan, akhirat tuh dongengan. Seakan-akan mereka tertutup. Nah, di akhirat nanti disingkap semua itu. Mereka pun bisa menyaksikan betapa dahsyatnya neraka. Betapa menakutkannya ketika di mahsyar. Betapa menegangkannya ketika ditimbang. Ini Allah singkap penutup itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh dulu engkau telah lalai dari ini, maka pada hari ini kami singkap penutup itu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini pandanganmu begitu tajam. Maksudnya apa? Hadun tudriku bihi ma ankartau fid dunya. Pandanganmu begitu tajam sehingga bisa mendapati apa yang engkau ingkari ketika di dunia. Artinya apa? Kalau udah nyaksikan di dunia kan seakan-akan tertutup kan, akhirat kan, surga neraka. Nah kalau di akhirat bisa melihat langsung. Pandangannya udah benar-benar tajam, ya nggak? Ya contohnya gini lah. Misalkan ada orang, saya beritahukan kepada seorang, di sana di belakang ada harimau. Harimaunya besar, giginya tajam. Mungkin sebagian orang, itu bohong itu.
nggak ada harimau di sini. Nah, tapi ketika orang tersebut nengok ke belakang, dia saksikan langsung di depan matanya harimau sedang mengarah ke dia. Nah, pandangannya jadi apa? Tajam. Tidak ada lagi. Nah, itu apa? Jelas ya? Itu maksudnya ya. Jadi ketika di dunia dulu, seakan-akan ada penutup di mata kepala mereka. Mereka seakan-akan nggak melihat akhirat. Nah, nanti di akhirat, penutup itu udah Allah singkat. Mereka bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana api neraka begitu berkobar-kobar, bagaimana teriakan para penghuni neraka, bagaimana jeritan orang yang disiksa di neraka. Nah, ketika itulah pandangan mereka benar-benar tajam, tidak lagi buram atau tertutup. Nah, itu ya, mudah-mudahan jelas ya. Lalu Allah katakan, sampai sini dulu ya, sampai ayat ke 22 ya. Dari beberapa ayat tadi, kita mulai dari ayat berapa tadi? Ayat 19 ya, sampai 22, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, kematian mesti didahului oleh sakarat, sakratul maut ya. Maka Allah katakan, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, adanya tiupan sangkakala. Nah, ini sesuatu yang harus kita imani. Harus kita imani, jangan sampai kita ingkari. Jangan sampai kita mengingkari secara halus. Oh, saya meyakini ada sangkakala, tapi maksudnya bukan trompet ditiup itu. Maksudnya menggambarkan kekacauan hari kiamat begini. Jadi seakan-akan seperti ada trompet, suara sangkakala. Nah, ini keyakinan siapa? Mu'tazilah dan semacamnya. Mereka sering mendustakan perkara gaib dengan cara apa? Begitu, oh maksudnya itu majas, bukan sebenarnya. Contohnya Mu'tazilah menolak adanya jin. Jin nggak ada itu makhluk yang katanya apa, setan bertanduk menyeramkan, nggak ada itu. Itu cuman kekuatan jahat yang bisa mendorong manusia untuk berbuat jahat. Lalu ketika berbicara malaikat, sama juga. Orang Mu'tazilah menyatakan malaikat itu bukan makhluk yang terbuat dari cahaya lalu memiliki sayap. Enggak, itu bukan seperti itu. Maksudnya apa? Dorongan pada hati seorang yang mendorongnya untuk berbuat baik. Nah, ini orang Mu'tazilah Bapak ya. Dan itu tentu saja keyakinan sesat ya. Kita harus yakini malaikat itu ada jasadnya, ada fisiknya, bukan sesuatu yang abstrak ya. Nah, termasuk ini sangkakala. Memang ada sangkakala. Sangkakala sejenis trompet, tapi apakah bentuknya seperti trompet? Ya Allah a'lam. Apa? Ya, memang guncangan hari kiamat bisa ini apa dalam yauma apa? Yauma yafiqan. Fa idza ja'atis shakhah, jika datang hari ketika apa? Suara, terdengar suara mematikan, ini bisa. Dahsyatnya hari kiamat. Ya, artinya itu menunjukkan sangkakala itu ada Bapak ya. Bukan suatu yang hayalan atau abstrak ya, atau majas istilahnya. Ada. Karena sebagian orang membawa semua kepada makna majas. Ini malaikat majas, terus apalagi tadi jin majas, terus apalagi pokoknya perkara gaib dianggap majas semua, kecuali Allah yang nggak majas katanya. Nah, ini batil Bapak ya. Dan orang Mu'tazilah ini banyak ya, zaman sekarang pun ada. Mereka menolak perkara gaib dengan cara yang halus. Nah, ini karena kenapa mereka demikian? Karena mendahulukan ini, mengukur segala sesuatu dengan ini. Maka zaman sekarang pun kadang ada orang yang tidak percaya adanya fenomena kesurupan. Pernah dengar nggak? Ada, nggak ada itu kesurupan. Itu mungkin orangnya mengalami, katanya apa istilahnya? Apa sejenis apa namanya? Yang halusinasi, itu nggak ada itu. Kalau memang begitu, kenapa orang yang kesurupan kok bisa ngomong berbagai bahasa? Kalau memang halusinasi, orang ini nggak pernah belajar bahasa Cina, tapi kok bisa bahasa Cina? Ya kan? Kalau memang halusinasi ini, orang kesurupan itu nggak bukan jin masuk ke tubuh dia, tapi dia halusinasi, dia mungkin hayalannya terlalu jauh.
Maka kita tanyakan, ya anggap itu halusinasi atau apapun lah. Tapi dia bukan orang Cina, tapi kok bisa ngomong Cina? Dia bukan Inggris, tapi kok bisa bahasa Inggris? Dari mana ini? Coba, dari mana kira-kira? Ya itu menunjukkan ada jin ya. Dan ini Mu'tazilah itu termasuk orang-orang yang itu menolak wujud jin, wujud malaikat dan semacamnya. Ya kita lanjut. Jadi itu faidah kedua, adanya tiupan sangkakala di akhirat nanti. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, yakni setiap orang akan didampingi dua sosok di akhirat nanti. Pertama yang menggiringnya ke mahsyar, yaitu malaikat yang menggiring ke mahsyar, dan yang satu lagi malaikat yang bersaksi atasnya tentang perbuatannya. Ini kalau kita menafsirkan yang bersaksi ini adalah malaikat. Tapi kalau mengikuti penafsiran sebagian ulama, maksud saksi di sini artinya anggota tubuh kita, berarti malaikat yang menggiring kita cuma satu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat terakhir, pendustaan atau sikap mendustakan orang-orang kafir akan tampak kebatilannya di akhirat nanti. Orang-orang kafir yang mendustakan akhirat, kebatilan pendapat mereka akan tampak di akhirat nanti. Karena Allah ketika itu akan singkap penutup yang menutupi mata mereka dan hati mereka, sehingga pandangan mereka dengan jelas menyaksikan akhirat dan dahsyatnya akhirat. Nah, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Qaf ayat ke-19 sampai ayat ke-22. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil 'adzabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Sampai sini ayat 9. Wa qala qarinuhu, dan qarin yang mendampinginya berkata, hadza ma ladayya 'atid, ini yang ada pada diriku sudah tersedia. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid, lemparkanlah oleh kalian berdua ke jahanam setiap orang yang kafir lagi keras kepala, manna'il lil khairi mu'tadim murib, yang enggan melakukan kebaikan, bersikap melampaui batas, lagi ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang membuat sembahan lain selain Allah. Fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid, lemparkanlah oleh kalian berdua orang tersebut ke dalam siksa yang pedih. Qala qarinuhu, dan pendampingnya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma'atghaitu, aku tidak menyesatkannya, walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi dia berada dalam kesesatan yang jauh. Qala la takhtasimu ladai, dia pun berfirman, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, sungguh aku telah memberikan ancaman kepada kalian dulu. Ma yubaddalul qawlu ladai, keputusan di sisiku tidak akan berubah. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan aku sekali-kali tidak zalim kepada hamba-hambaku. Nah, itu terjemahannya. Jadi kita baca terjemahannya secara keseluruhan.
Dan pendampingnya berkata, ini yang ada pada diriku telah tersedia. Lemparkanlah, Allah berfirman, lemparkanlah keduanya, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam jahanam setiap orang yang kafir lagi keras kepala, enggan melakukan kebaikan, melampaui batas lagi ragu, yang menjadikan sembahan lain selain Allah, lemparkanlah oleh kalian berdua orang tersebut ke dalam siksa yang berat. Pendampingnya berkata, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Dia pun berfirman, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Sungguh aku sudah memberikan ancaman. Dulu aku sudah memberikan ancaman kepada kalian. Tidak berubah keputusan di sisiku, dan aku tidak berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Nah ini ya, ayat 23 sampai 29. Kita bahas. Waqala, berapa menit lagi? Habis. Oh ya udah. Saya pikir masih ada. Ya udah, kita lanjut Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas surat Qaf ayat berapa tadi? 23 sampai 29 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama malaikat yang menunjuk sangkakala itu Israfil.